Halo Mama Ladies, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau bikin sup telur puyuh. Ini resep bisa dijadiin buat santapan, buat makan sahur nanti, nggak lama lagi puasa kan. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan resep berikutnya. Thank you. Oke Mama Ladies, berhubung sebentar lagi kita masuk puasa nih, jadi aku mau bikin resep yang simple banget buat dijadiin santapan buat sahur, sup telur puyuh. Jadi bahan-bahannya yaitu pastinya kita harus punya wortel. Di sini aku pakai 3 batang wortel, tapi karena di sini kita baru ngajakin anak-anak buat pertama kali puasa, jadi aku bikin wortelnya kayak bunga matahari gitu. Caranya diambil bagian wortel yang lurusnya itu, terus kita bikin garis-garis memanjang dari atas ke bawah, di garis-garis sekitar lingkaran wortel tersebut seperti kayak gini nih. Habis itu baru kita potong-potong. Nah gini loh Mams bentuknya, ngerti kan? Nah Mam, habis dipotong memanjang kayak gini nih, dikasih garis-garis kayak gitu, baru kita potong bulat-bulat seperti kayak biasanya. Jangan terlalu tebal atau terlalu tipis juga, sedang-sedang aja biar lebih enak dan wortelnya masih kerasa empuk kalau kita makan nanti. Oke, lalu diiris-iris kayak gini ya Mama Ladies. Jadi gimana, gampang kan bikin bunga mataharinya. Next kita bakalan lanjut sama yang namanya kentang. Oke Mama Ladies, buat kentang potongnya itu biasa aja atau sebisa mungkin agak tebal gitu, karena di sini kentang sebagai pengganti nasi. Biasanya kita kalau sahur itu suka nggak mood makan kan, karena kita baru bangun tidur langsung makan, atau kita jedanya itu antara tidur sama makan itu sebentar aja. Jadi kalau saran aku sih kentangnya agak ditebalin dikit aja, karena ini bisa untuk sebagai pengganti nasi. Jadi kita udah ke bawah kenyangnya aja. Kalau kita makan kentang, selain gunanya buat pendamping dari sayur-sayurnya tadi, kentang juga bisa sebagai pengganti nasi. Oke Mama Ladies, untuk bahan pelengkapnya selain kentang dan wortel juga telur puyuh tadi, kita juga punya itu yang namanya bawang merah dan bawang putih. Juga jangan lupa bumbu-bumbu sup sebagai bunga lawang, merica, ketumbar, cengkeh, ada itu kayu manis juga. Nah kalau di sini aku pakai kayu manisnya segitu aja, 2 ruas jari aja. Terus cengkehnya ada 5, mericanya ada 5, terus ketumbarnya juga ada, biji pala juga sedikit, terus bawang merah, bawang putih. Terus aku lebih suka kalau sup itu pakai daun bawang sama seledri yang banyak gitu biar wangi. Jadi aku banyakin aja seledri sama daun bawangnya di sini. Oke, untuk step memasak pertama ya pastinya seperti biasa kita panasin minyak dulu di wajan itu, tapi minyaknya di sini kalau karena kita bikin sup jadi minyaknya sedikitnya aja, karena kita cuma pakai buat menumis bumbu-bumbunya aja.
Jadi di sini kita tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya aja, lalu baru kita masukin. Setelah bawang merah dan bawang putihnya wangi, baru kita masukin yang namanya sayur-sayuran seperti wortel dan kentangnya tadi. Biasanya untuk step memasukkan sayur, kalau misalnya memakai sayur lain selain kentang dan wortel, biasanya kita tumis dulu sayur yang teksturnya agak keras gitu seperti wortel dan kentang ini. Jadi kalau kamu biasanya pakai bunga kol atau brokoli buat tambahan sup, brokoli sama bunga kolnya setelah wortel sama kentangnya agak sedikit lunak baru dimasukin. Tapi di sini karena aku nggak pakai bunga kol sama brokoli, jadi aku langsung masukin aja kentang sama wortel. Setelah kentang sama wortelnya udah agak sedikit lembut atau lunak, kita baru tambahin yang namanya dengan air. Itu tambahin airnya itu takarannya sesuai dengan banyak wortel sama kentangnya, sampai wortel sama kentangnya agak kerendam aja. Terus baru kita masukin yang namanya bumbu-bumbunya tadi seperti PK, bunga lawang, cengkeh, merica, ketumbar dan yang lain-lainnya. Bagi buat yang anti micin, maaf banget karena aku suka banget pakai yang namanya micin, terutama bumbu penyedap kayak gini. Jadi aku tambahin 1 bungkus Royco aja rasa ayam karena dia campurannya itu telur. Setelah air udah masuk, garam-garamnya juga jangan lupa dites dulu rasanya. Tapi kalau puasa jangan dites ya, awas puasanya batal. Jadi yang terakhir kita masukin yaitu daun bawang sama seledri. Kenapa terakhir sebelum kita angkat aja, karena kita pengen warnanya tetap hijau dan biar bentuknya juga lebih bagus. Oke, sekian dulu masak hari ini. Gimana Mams? Gampang kan? Cocok banget kan buat dipakai buat menu sahur nanti. Jangan lupa mencoba dari Cook Again resep ini. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan resep berikutnya. Thank you Mama Ladies, bye bye.